Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ikhwanul Muslim, masih di Belajar Kemuhammadihan. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, bagaimana kabarnya? Semuanya pada sehat ya kira-kira? Mudah-mudahan semuanya dijauhkan dari segala macam penyakit, terlebih dari penyakit corona yang memang saat ini sedang merajalela. Baik, rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini di mata kuliah Kemuhammadian saya akan melanjutkan diskusi kita, di mana diskusi kita akan membahas tentang teologi Al-Ma'un. Nah, apa itu teologi Al-Ma'un? Nanti kita akan berdiskusi bersama, saya akan memaparkan sebuah pembahasan, nanti teman-teman bisa mereview melalui kolom komentar yang sudah ada disediakan. Oke, kita lanjut ke diskusi kita. Sebelum kita membahas tentang teologi Al-Ma'un, ada baiknya kita melihat dulu isi dari surat Al-Ma'un itu sendiri ya. Rekan-rekan pada hafal kan surat Al-Ma'un? Yuk kita baca bareng-bareng dulu. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Sadaqallahul azim. Itulah surat Al-Ma'un ya. Jadi ayat 1 sampai ke 7. Oke. Ada yang tahu artinya rekan-rekan sekalian dari surat Al-Ma'un? Ada yang tahu? Kita lihat. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Wah, mengerikan ini. Apakah kamu tahu orang yang mendustakan agama? Kira-kira? Yang gimana sih? Nah, kita lihat ayat selanjutnya. Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Jadi, dalam surat Al-Ma'un ini, Allah sedang ingin menjelaskan kepada kita semua, umat Islam, sebagai manusia, kalau mau tahu ciri-ciri orang yang mendustakan agama, lihat surat Al-Ma'un. Kurang lebih begitu. Kriterianya apa? Kita lihat tadi yang pertama, orang yang menghardik anak yatim. Jadi kalau ada orang yang selalu menghardik anak yatim, maka itu tergolong orang yang mendustakan agama. Apakah itu saja? Kita lihat ayat selanjutnya. Oke. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Jadi, kriteria yang kedua yang digolongkan kepada orang yang mendustakan agama, Allah menjelaskan bahwa bagi mereka yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, itu termasuk orang yang mendustakan agama. Kira-kira pernah nggak kita untuk memberi makan orang miskin? Nah, kalau selama hidup kita tidak pernah memberi makan orang miskin, maka sepertinya ya kita tergolong menjadi seorang yang mendustakan agama. Nauzubillah sebenarnya kan gitu. Kita. Oke, selanjutnya. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Ini yang menarik. Dalam surat Al-Ma'un dikatakan bahwa orang yang sholat itu celaka. Tapi jangan kemudian diambil kesimpulan, oh kalau gitu lebih baik tidak sholat saja. Bukan. Jadi Allah memberikan peringatan kepada mereka yang sholat. Karena bagi mereka yang sholat akan mendapat kecelakaan. Apalagi tidak sholat. Nah itu.
cara pandangnya. Yang bagaimana yang celaka sholatnya? Yaitu yang lalai dari sholatnya. Jadi ketika ada seorang yang selalu sholat, dia mengerjakan sholat, tapi tidak menjadikan sholat itu sebagai prioritas hidupnya, yang menggampangkan untuk tidak melakukan sholat, artinya ya walaupun dia sholat, dia celaka. Gitu. Dan itu menjadi termasuk orang yang mendustakan agama. Selanjutnya, orang-orang yang berbuat ria. Nah ini juga penting. Orang yang ria, orang yang selalu ingin dikenal ketika berbuat baik misalnya. Itu juga tergolong orang yang mendustakan agama. Nah, lalu yang terakhir, dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Jadi kalau ada seseorang yang tidak mau menolong orang lain dengan barang-barang yang dia miliki yang memang berguna, maka itulah orang yang mendustakan agama sesungguhnya. Itu semua merupakan isi dari surat Al-Ma'un ayat 1 sampai ke 7. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, sebelum kita lebih lanjut tadi membahas tentang teologi Al-Ma'un, kita lihat dulu, ternyata surat Al-Ma'un berbicara tentang ini loh. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama hingga sampai akhir? Artinya, dalam surat Al-Ma'un itu, Allah memberikan penjelasan bagaimana karakter atau ciri-ciri orang yang memang mendustakan agamanya. Ternyata, ciri-ciri orang yang mendustakan agama itu ya banyak bisa ditemukan di sekitar kita, atau bahkan diri kita sendiri tergolong masuk orang yang mendustakan agama. Nauzubillah kan gitu. Karena ini lihat, kriterianya sangat tidak sulit untuk kita temukan. Menghardik anak yatim, banyak di antara kita yang justru menghardik anak yatim, bukan justru malah membina anak yatim kan gitu. Tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, orang yang lalai dari sholatnya, orang yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang berguna. Nah ini adalah tipikal orang yang mendustakan agama. Nah, jadi Al-Kisah ketika dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan ini sudah masuk ke dalam konteks kemuhammadiyahan. Ketika dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan mengaji dengan murid-muridnya, Haji Ahmad Dahlan membahas tentang surat Al-Ma'un. Suatu waktu muridnya bertanya, "Pak Kiai, kenapa kita selalu mengaji tentang Al-Ma'un? Perasaan seingat saya, kurang lebih gitulah redaksinya. Seingat saya, minggu lalu kita sudah berbicara tentang surat Al-Ma'un. Kenapa minggu ini kemudian kita masih membahas surat Al-Ma'un?" Jadi itu ada pertanyaan yang muncul dari murid-murid Ahmad Dahlan. Kenapa kok kalau mengaji dengan Kiai Ahmad Dahlan ketika itu selalu mengulang-ulang surat Al-Ma'un? Nah, kemudian Ahmad Dahlan menjawab, "Apakah kamu sudah mengamalkan isi dari surat Al-Ma'un?" Kan gitu. Akhirnya murid-muridnya terkejut, oh iya, ternyata yang memang kita hafal, yang memang kita fahami belum tentu bisa kita amalkan. Dan yang paling penting dalam semua itu adalah pengamalannya. Gitu. Nah, dari situlah, dari cerita itulah, dari yang topik ngajinya yang berulang-ulang itulah, kemudian ini menjadi sebuah semangat di Muhammadiyah dalam berbicara tentang surat Al-Ma'un. Gitu. Kita lihat. Nah, Haji Ahmad Dahlan. Kiai Dahlan secara tidak langsung melalui pengajaran Al-Ma'un melakukan kritik dan pembongkaran atau dekonstruksi terhadap cara pandang verbal tentang Islam. Jadi Ahmad Dahlan melalui surat Al-Ma'un ini seolah-olah ingin melakukan kritik dan pembongkaran pemikiran terhadap cara pandang Islam. Maksudnya apa? Menurut Ahmad Dahlan, hafal itu tidak sama dengan faham. Artinya, hafal itu belum tentu dia faham. Jadi, kalau hafal surat Al-Ma'un, belum tentu dia faham.
Karena pada intinya yang namanya faham itu perlu ada yang namanya bukti pengamalan yang konsisten. Jadi Ahmad Dahlan ketika itu mengaji dengan murid-muridnya selalu mengulang-ulang surat Al-Maun, sebenarnya ingin menitik beratkan bukan agar muridnya itu hanya sekedar hafal, tapi juga paham di mana nanti ketika sudah paham bisa dijawantahkan dengan pengamalan yang konsisten. Artinya diimplementasikan apa yang ada dalam surat itu. Itulah yang namanya pemahaman yang mendalam, kurang lebih seperti itu. Nah, karena hafal dan paham, ketika kita hafal dan paham surat Al-Maun, seharusnya kita sudah dapat mempraktikkan dengan jalan mengentaskan anak yatim dan orang miskin untuk dirawat sebagaimana mestinya. Artinya, penghafalan dan pemahaman terhadap suatu surat dalam Al-Quran itu harus membuahkan suatu pengamalan. Bagaimana pengamalannya dalam surat Al-Maun? Ya ini, mempraktikkan dengan jalan mengentaskan anak yatim dan orang miskin untuk dirawat sebagaimana mestinya. Yang kemudian inilah menjadi teologi Al-Maun atau spirit dari surat Al-Maun gitu. Yang kemudian hingga hari ini masih selalu terkenal. Jadi kalau dalam Muhammadiyah tidak tidak aneh, tidak heran yang namanya teologi Al-Maun ketika kita ngaji teologi Al-Maun. Artinya apa? Sebenarnya itu tadi. Ini ada proses kritik dan pembongkaran terhadap cara pandang verbal tentang Islam. Bahwa yang namanya Islam itu bukan hanya agama yang harus dihafalkan, tapi lebih ke implementasi, lebih ke pengamalan. Gitu. Jadi ilmu amaliyah dan amal ilmiah, kurang lebih seperti itu. Gitu. Jadi itu ya. Nah, yang kemudian dari peristiwa itu kemudian muncullah yang namanya spirit Al-Maun, teologi Al-Maun gitu. Jadi sebuah konsep di mana ini berasal dari konsep ketuhanan yang ingin memberikan implementasi nyata dari sebuah surat gitu. Suratnya apa? Surat Al-Maun. Nah, apa itu teologi Al-Maun? Teologi Al-Maun itu merupakan landasan teologis, landasan ketuhanan, di mana ini konsepnya itu membela kaum tertindas. Karena sebelumnya kita lihat tadi, contohnya yang mendustakan agama itu dia yang menghardik anak yatim, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, enggan untuk menolong sesama, lalu berbuat ria dan lain sebagainya. Artinya mereka itu semua adalah orang-orang yang tertindas. Mereka itu kaum mustadafin, orang-orang yang lemah. Nah, melalui surat Al-Maun ini, Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan melalui Muhammadiyah ingin memberikan pembelaan kepada mereka yang memang secara sistem mendapatkan penindasan. Gitu. Secara sistem mereka itu lemah. Gitu. Nah, sehingga bukti nyatanya adalah kemudian dakwah Muhammadiyah itu akan mengedepankan nilai-nilai filantropis. Apa itu nilai-nilai filantropis? Nilai-nilai kedermawanan, nilai-nilai apa namanya ya, kesukarelaan. Karena tadi penting untuk bisa menolong orang-orang yang lemah tadi. Sebagai apa? Sebagai perwujudan dari implementasi surat Al-Maun. Gitu. Nah, kemudian dakwah Muhammadiyah mengedepankan nilai Islam sebagai rahmatan lil alamin. Melalui spirit surat Al-Maun ini, Muhammadiyah kemudian mengedepankan nilai Islam sebagai rahmatan lil alamin. Muhammadiyah akhirnya dakwah tanpa melihat apakah yang bersangkutan itu orang Muhammadiyah atau bukan misalnya. Karena apa? Yang namanya Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat untuk semuanya, bukan hanya untuk golongan Muhammadiyah saja misalnya gitu. Nah, itulah rekan-rekan sekalian sedikit
pengertian terkait dengan teologi Al-Ma'un. Artinya landasan teologis untuk membela kaum tertindas. Gitu. Yang kemudian membuktikan bahwa dengan mengamalkan satu surat Al-Ma'un, Muhammadiyah hari ini bisa eksis hingga 1 abad lebih. Coba. Jadi ini luar biasanya konsep pengamalan Al-Quran ya. Jadi dengan konsisten mengamalkan satu surat yang ada dalam Al-Quran, Muhammadiyah bisa eksis dan berkembang sangat luar biasa hingga hari ini. Kebayang nggak kalau seluruh umat Muslim yang ada di dunia ini mengamalkan seluruh dari isi Al-Quran? Wah, kemungkinan besar ya Islam akan mendapatkan kejayaannya lagi. Gitu. Jadi ini bukti bahwa yang namanya Al-Quran itu bukan hanya sekedar perlu dihafalkan, tapi perlu difahami. Pemahamannya bagaimana? Ya pemahamannya itu memberikan bukti implementasi dari apa yang memang ditawarkan dalam surat tersebut. Ya. Dimana itu tadi kalau dalam konteks ini ya surat Al-Maun. Sehingga apa yang dilakukan Muhammadiyah dalam menafsirkan, mengimplementasikan surat Al-Maun kita lihat. Melalui surat Al-Maun, Muhammadiyah memiliki yang namanya program healing, pelayanan kesehatan. Lalu ada program schooling, pelayanan pendidikan. Lalu ada feeding, pelayanan sosial. Kita lihat. Nah, nih, salah satu bukti Muhammadiyah konsisten dalam bentuk pengamalan surat Al-Maun ini, Muhammadiyah mewujudkannya dalam beberapa program. Ada healing, schooling, feeding. Nih, lihat. Rumah sakit PKU Muhammadiyah terus berinovasi. Tambah 7 kampus di 2015, Muhammadiyah punya 177 perguruan tinggi. Lalu masalah feeding, pelayanan sosial, Lajis Muhammadiyah bentuk gerakan Tani Bangkit. Nah, rekan-rekan sekalian, Muhammadiyah melalui spirit Al-Ma'un kemudian mewujudkannya ke dalam bentuk implementasi nyata yang akhirnya bisa dirasakan. Sehingga apa? Sehingga Al-Quran itu kemudian memiliki dampak kepada mereka yang bukan hanya orang Islam. Contohnya apa? Healing, kesehatan. Muhammadiyah punya banyak yang namanya rumah sakit atau balai pengobatan. Apakah balai pengobatan itu hanya diperuntukkan orang Islam, bagi orang Islam saja? Tidak tentunya. Karena banyak juga orang-orang yang bukan Islam akhirnya berobat ke sana. Artinya apa? Perwujudan dari surat Al-Ma'un pada akhirnya bisa dirasakan bagi mereka yang bukan Muslim. Nah, itulah konsep rahmatan lil alamin. Gitu. Selanjutnya konsep pelayanan pendidikan, schooling nih misalnya. Bahwa kita tahu contohnya saja universitas kita, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur sebagai salah satu layanan pendidikan, kita lihat banyak di antara kita mahasiswa itu yang ternyata bukan beragama Islam. Padahal apa? Muhammadiyah mendirikan institusi pendidikan, latar belakangnya adalah perwujudan untuk itu tadi, mengentaskan orang miskin kan gitu. Untuk mengurus orang miskin, untuk mengurus para yatim gitu. Artinya sebagai bentuk perwujudan dari surat Al-Maun yang pada akhirnya bukan hanya orang Muhammadiyah saja yang dapat merasakan ini, tapi justru orang yang bukan Islam pun merasakan implementasi dari surat Al-Maun. Ini kan luar biasa. Gitu. Termasuk pelayanan sosial kan gitu. Nah, ya, 5 tahun lagi amal usaha Muhammadiyah menguat. Jadi rekan-rekan sekalian, di Muhammadiyah itu ada yang disebut dengan amal usaha Muhammadiyah. Semacam badan usaha milik negaranya lah gitu. Jadi semacam BUMN. Istilahnya dalam Muhammadiyah, amal usaha Muhammadiyah. Nah, amal usaha Muhammadiyah ini adalah sebenarnya semuanya sebagai bukti implementasi dari spirit Al-Maun yang memang sudah diajarkan oleh Ahmad Dahlan ketika itu. Jadi tadi Islam bukan hanya sekedar di masalah penghafalan saja.
gitu. Tapi justru dalam bentuk pemahaman yang bisa dirasakan oleh setiap golongan. Itu perwujudan dari teologi Alma. Nah, kita lihat database Muhammadiyah nih. Muhammadiyah memiliki TK, TPQ 4.000, sekolah dasar 2.000, SMP, MTS 1.000, SMA sekitar 1.000 juga, pondok pesantren 67, jumlah perguruan tinggi Muhammadiyah 172, rumah sakit, rumah bersalin 457, panti asuhan 318, panti jompo 54, rehabilitasi cacat 82, SLB 71, masjid 6.000, musola 5.000, tanah ada sekitar 20 juta ya ini meter kubik. Nah, rekan-rekan sekalian, ini semua bukti perwujudan dari pengamalan apa yang difahami oleh Muhammadiyah. Jadi dalam mengamalkan Islam berdasarkan spiritnya tadi, semangat al-ma'unnya, semangat berbagi, kemudian Muhammadiyah memiliki aset yang luar biasa besar. Gitu. Karena tadi dakwah Muhammadiyah mengedepankan Islam rahmatan lil alamin. Islam yang kemudian bisa dirasakan oleh setiap golongan yang bukan hanya orang Islam saja. Gitu. Yang pada akhirnya orang-orang yang bukan Islam akan merasa oh ternyata nilai-nilai Islam itu universal sekali kan gitu. Nah, ini sebagai bukti dakwah Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah lebih mengedepankan dakwah-dakwah yang seperti ini rekan-rekan sekalian. Yang memang tadi diambil dari spirit teologi Al-Ma'un. Landasan ketuhanan yang mana ingin membebaskan orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas baik secara sistem ataupun bukan. Kayak gitu. Nah, itu sekilas rekan-rekan sekalian terkait dengan teologi Al-Ma'un. Kita lanjutkan diskusi di kolom komentar ya. Oke, jangan lupa like and subscribe channel saya. Terima kasih, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.